datang pada pagi hari ini hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak sia-sia datang pada pagi hari ini Tuhan Yesus, karena kami bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas semua kami yang boleh ikut di ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan amin. Ya. Shalom. Apa kabar? Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini, seberapapun kita yang hadir. Mungkin banyak yang kesiangan. Ada yang pulang kampung. Ya, puji nama Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kita. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya, saya selalu katakan di dalam setiap ibadah, kitalah orang-orang yang berbahagia dan beruntung itu. Ada amin? Karena nggak semua bisa mengambil kesempatan seperti kita pada pagi hari ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada saja halangan ya. Ada saja nanti halangan yang membuat kita tidak bisa beribadah. Mungkin sakit, mungkin satu dan lain hal. Jadi bersyukurlah jika kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, kita akan buka firman Tuhan, Alkitab kita dari Kejadian 39. Ya, Kejadian 39 mungkin agak panjang ayatnya, tapi saya akan bacakan karena ada sesuatu yang kita dapatkan, harta-harta yang luar biasa, harta rohani yang kita dapatkan di dalam pembacaan ini. Bapak Ibu duduk manis, dengarkan apa yang saya bacakan. Ya, Kejadian 39. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku dan untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang.
Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ada amin? Ya, mungkin kita sudah sering dengar mengenai Yusuf, ya, difitnah sama istrinya Potifar, sama tante Potifar katanya ya. Nah, di sini kita melihat, ya, saya buat judulnya ini iman yang sejati. Tapi tadi saudara, ketika di sini ada iman yang sejati, ada juga cinta yang sejati, saudara. Ya, iman yang sejati itu pasti Tuhan mengharapkan dari kita, karena ada cinta yang sejati dari Tuhan. Ya, jadi saudara, pada pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana iman yang sejati diuji di dalam segala persoalan hidup kita. Dari mana kita tahu iman seseorang itu masih ada, ya, masih bertahan sampai saat ini? Tentunya dari hari-hari yang kita lihat, apakah masih ada iman yang sejati di dalam hidup kita? Ya, banyak sekali bahkan murtad meninggalkan Tuhan Yesus karena persoalan hidup. Tapi mari kita lihat bagaimana di sini Yusuf, ya, suatu cinta, ya, suatu iman yang sejati yang dialami, ya, yang dibuat oleh Yusuf. Cinta yang sejati, saudara, iman yang sejati, saudara. Di sini kita melihat bagaimana dia diperlakukan. Kalau boleh kita lihat, ya, ketika dia mulai dari hidupnya, ketika dia bermimpi, itulah sebenarnya awal pembentukan bagi Yusuf. Ketika dikatakan matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia, saudara. Disitulah awal daripada pembentukan hidupnya. Dan sepertinya saat-saat pembentukan itu Tuhan diam, saudara. Sepertinya, ya. Nah, saya katakan di dalam hidup kita sering kita merasakan sepertinya Tuhan ini ada nggak sih? Kok Tuhan ini diam gitu? Mari saudara, dari kisah Yusuf ini kita bisa melihat, mungkin ada yang kita mengalami sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Sebenarnya saudara, Dia selalu ada bagi kita. Amin. Ya, iman yang sejati itu, saudara, ya, saya ada ambil kemampuan untuk memelihara hati yang menghormati dan tunduk kepada Tuhan dalam lingkungan apapun yang mungkin kita hadapi. Apakah kita sedang mengalami kesulitan dan pemurnian, kemunduran dan kegagalan, tanpa menghiraukan betapapun hebatnya persoalan yang kita hadapi. Iman kita tetap, saudara, tetap kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Akhir-akhir ini, ya, kebetulan tadi pagi ibadah keluarga kami, saudara, masih eksis, ya, puji Tuhan. Ada satu perkataan yang membuat hati saya terpesona dengan perkataan bapak saya. Bapak ini sudah, nanti bulan Oktober sudah 83 dan mau jalan 84. Tinggal satu yang membuat aku semangat dalam hidup ini, katanya. Kita diam. Apa itu, Pak? Walaupun usiaku sudah 83, katanya, masih ada satu harapan saya. Ada apa, Pak? Pendengaran saya masih ada. Saudara, Bapak belum pikun di usia 83 tahun. Itulah yang membuat saya, puji Tuhan, saya masih bisa bertahan sampai pada pagi hari ini. Apa yang bisa saya lakukan di usia 83 tahun? Kalau saya sudah pikun,
karena matanya tidak bisa lagi melihat, saudara. Jadi kita bersyukur jika masih ada mata, masih ada telinga, masih ada kaki, masih ada tangan untuk melangkah. Semua yang Tuhan ini panca indera kita masih bisa. Nggak kebetulan hari ini ketika masuk bau, berarti hidungnya masih aman, saudara. Gimana kalau hidung sudah tidak merasakan bau lagi, saudara? Tadi pagi kita sempat termenung sebentar. Betapa aku bersyukur masih ada satu senjata saya yang Tuhan kasih. Masih ada pendengaran untuk mendengarkan firman Tuhan setiap pagi. Saudara, setiap pagi dia menunggu ketika jam 5 saya tidak telepon, dia akan telepon balik. Dia miss call, saudara. Karena dia haus akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita, apakah yang sudah lengkap dengan panca indera kita ini, masih adakah kehausan akan firman Tuhan? Tadi pagi saya menangis, saudara. Seberapa di antara kita, bahkan anak-anak kita, menggunakan gadget itu sudah 24 jam. Kenapa saya katakan 24 jam, saudara? Karena bangun HP terus, saudara. Sangat mengerikan, saudara. Tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan lagi. Iman yang sejati ditunjukkan dengan kesediaan untuk tetap mempercayai Tuhan walaupun tidak menerima tanggapan. Ada amin? Sepertinya tidak ada yang mau peduli, tapi disitulah iman kita diuji. Apa iman kita kepada Tuhan? Seperti kata Bapak saya tadi, saya masih bersyukur masih ada satu lagi yang Tuhan kasih bagi saya, senjata terakhir. Kuping saya masih bisa mendengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bisa buka YouTube sepuasnya, mau siapapun yang khotbah di situ. Masih bisa, saudara. Masih bisa melihat keindahan alam. Satu saya miris ketika kami video call. Gini, saudara. Iya. Tapi pernah bajumu kotak-kotak ya. Bapak masih bisa lihat. Samar-samar dikatakan. Jadi kita video call. Bapak bisa lihat saya. Bajumu kotak-kotak ya. Di situ saya, saudara. Saya bersyukur saya masih punya telinga, katanya. Saudara, ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Ya, jadi mari kita lihat di sini. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini. Yusuf itu, saudara, seorang yang sudah mengalami pembentukan yang luar biasa. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, kita bisa lihat ya di dalam Kejadian 37 ayat 24 yang sudah dapat oleh baca. Kejadian 37 ayat 24. Saya akan bacakan. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Tetap ada mujizat, saudara. Kebayang kalau dia dilemparkan ke dalam sumur, ada airnya, saudara. Selesai. Koib, saudara. Ketika dia mengatakan mimpi itu, dan ayahnya menyuruh dia ke padang, coba lihat saudara-saudaramu. Wah, datang nih anak kesayangan papa nih. Pakai jubah pula, dia jubah yang maha indah, saudara. Jubahnya dibuka, mereka jual, masukin ke sumur. Bagaimana sesaknya hatinya Yusuf saat itu, saudara. Dia boleh berkata, di mana Tuhan? Tapi setelah kita pikir-pikir, saudara, ketika Tuhan diam, kami juga di dalam penggembalaan, kadang kita berpikir gini, Tuhan, kapan ya kita dapat gedung gitu kan? Tuhan, kapan kita dapat ini ya gitu. Saudara, Tuhan sedang menuntun kita untuk masuk dalam rencananya yang mulia. Ada amin? Jadi sepertinya Tuhan diam. Tuhan sedang merencanakan kita harus sampai di sana. Jadi diizinkan saudara masuk ke gua, masuk ke sumur. Kemana lagi dia dikatakan di situ? Kita buka. Saya hanya buka ayat-ayatnya, masukin ke dalam sumur, saudara. Coba buka Kejadian 37 ayat 28. Boleh dibaca? Tadi masukkan ke dalam sumur, ayat 28-nya coba baca. Kejadian 37 ayat 28, demikian firman Tuhan. Dan ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, begitulah cara Tuhan. Ya, mungkin saat itu dia berpikir, Tuhan, udah dimasukkan ke dalam sumur, terus dijual lagi 20 perak, saudara.
Saudara, kita melihat ternyata itu bagian dari rencana Tuhan. Mungkin dalam hidup kita ini gini. Makanya kalau kita nyanyikan lagu, semua ada waktunya. Ada waktu menangis, tertawa, meratap, menjerit, ya kan? Ada waktu untuk dipanggil Tuhan, ada waktu, bahkan ada untuk merobek, ada waktu untuk menjahit katanya di situ. Ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk untung, untuk segala sesuatu ada waktunya. Tapi seberapa di antara kita kadang yang tidak meresponi, kita hanya melihat permasalahan kita itu masalah. Kita lupa kepada Tuhan yang lebih besar, yang ada yang luar biasa. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ini setiap minggu kita nyanyikan, bahkan di setiap doa. Tapi kadang belum menjadi rema di dalam hidup kita. Makanya pada pagi hari ini, mari saudara, siapapun di antara kita yang boleh hadir pada pagi hari ini, kita percaya yang mengikuti ibadah ini, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual 20 sikal perak, saudara. Ya, ayat 13 sampai 20 tadi yang kita baca. Katakan di situ bagaimana dia dijual, saudara, bagaimana dia difitnah, saudara. Fitnahan Tante Potifar yang bertubi-tubi itu, saudara. Kita sepertinya di mana Tuhan saat itu, ya. Proses hidup kita ini, saudara, tapi kita boleh melihat iman yang sejati daripada seorang Yusuf. Dia tetap bertahan, dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara, hari-hari bukan semakin baik kita lihat. Sekarang ini sudah mulai ya menjelang pemilu 2024, saudara. Ya, rapatkan barisan suami istri, rapatkan barisan orang tua dengan anak. Tinggal itu senjata kita, saudara. Kalau tadi dikatakan senjata terakhir, Bapak saya tinggal kuping yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Senjata kita apa, saudara? Keluarga kita. Hari-hari ini begitu mengerikan. Tapi mari kita terus berjuang, saudara. Terus memelihara iman kita kepada Tuhan. Sekalipun sepertinya tidak ada harapan di tengah-tengah situasi yang kita rasakan saat ini. Baik di dalam usaha kita, bisnis kita, perekonomian kita, keluarga kita. Masih adakah iman itu, saudara? Makanya ketika dia datang katanya, adakah imanku temui di bumi? Karena sudah banyak yang kehilangan iman, saudara. Pengharapan sudah tidak ada lagi. Aduh, ini gimana hidup saya ini ya? Sepertinya sudah down. Tidak ada lagi harapan, saudara. Tapi saat-saat ini, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, tingkatkan terus hubunganmu dengan Tuhan. Nanti akan ada di sini ciri-ciri iman yang sehat. Ya, dikatakan di sini, Yusuf percaya kepada Allah. Dari mana kita tahu, saudara? Yusuf tidak tawar hati, mau semangat kerja. Ya, dia terus berpegang perintah Tuhan. Bayangkan dia sudah dipenjara, sudah difitnah, difitnah terus dipenjara dengan berbagai alasan daripada istri Potifar itu, saudara. Ditaruhnya bajunya, nanti kalau pulang tuanku aku mau cerita seperti betapa liciknya, betapa jahatnya di situ istri Potifar itu, saudara. Bahkan dikatakan ini aku mau diperkosa, ini bajunya nih. Itu fitnahan yang luar biasa. Itulah baju itulah yang dia simpan sampai suamiku pulang dan nanti aku menceritakan bahwa aku digini. Dan Potifar marah, saudara, dan dia dipenjarakan. Tapi apa yang terjadi? Emang imannya Yusuf itu iman yang sejati, yang tetap dia pertahankan sehingga di penjara pun, saudara, dia tetap. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, kemanapun kita, saya percaya, saudara, biarlah kita menjadi berkat. Ada amin? Mungkin tidak gampang hari ini, saudara. Bisa nggak kita tetap memberikan pengharapan di tengah-tengah situasi teman kita yang lagi galau? Orang cerita nih, aduh gue lagi begini, sama gue juga gitu kan. Ya, memang permasalahan sekarang ini seperti ini. Tapi mari kita berdoa. Tinggal itu, saudara. Hari-hari ini memang gak bisa dibohongin. Ya, memang masa-masa yang mengerikan. Saya katakan, ya, kita tidak bisa memang melihat situasi ini, tapi masih ada. Saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya tetap memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Ada amin? Ya, kita melihat di sini, saudara. Ya, diam berarti Tuhan
Diam bukan berarti Tuhan mengabaikan atau meninggalkan kita. Kita lihat pengalaman Yusuf yang sangat luar biasa. Seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan selalu ada, saudara, bagi kita sampai saat ini. Ketika kita ada kebutuhan, kita mendesak Tuhan. Tuhan, ini sudah deadline, sudah jatuh tempo. Ya, kita diuji, saudara. Kemarin ada kesaksian, kita dengarkan. Sudah jatuh tempo dan tidak ada uang masuk. Terus dia berdoa, saudara. Hari itu sudah jatuh tempo, tapi dia berdoa, dan yang satu yang diharapkan tidak ada. Akhirnya ada dari jauh, saudara. Jauh, sepertinya dari Jakarta itu jauh. Tapi dikatakan seperti ini, Pak, aduh Tuhan, mungkin ini memang sudah telat 2 hari. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itulah untuk menutup dia punya jatuh tempo, saudara. Bagaimana kalau kita buka usaha, terus tempat kita jatuh tempo? Ya, sangat mengerikan. Bagaimana kalau saya mengontrak nih sebuah tempat, terus tiba-tiba kita jatuh tempo, saudara, dan harus kita bayar. Kalau kita nggak bayar, ini suruh barang-barang angkat. Tapi pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Disitulah kita lihat. Dan sepertinya hari-hari sebelumnya, dari sini kali, enggak juga. Dari sini kali, enggak juga. Ternyata di saat-saat terakhir, saudara. Makanya iman kita diuji terus. Kemarin ada status day by day, ya kan? Hari demi hari. Kalau sampai nanti menit demi menit. Menit-menit terakhir Tuhan bertindak, saudara. Bukan hari lagi, bahkan detik terakhir, saudara. Tik, yes. Kita sering mengalami seperti itu. Cuman kadang kita tidak. Ya, memang sudah waktunya Tuhan berkati saya. Itu dia. Sering datang kesombongan di dalam hidup kita, saudara. Sering datang kesombongan. Saudara, saya mau katakan di sini. Ya, saya tidak terlalu jabarkan semua, karena itu kan ceritanya tadi luar biasa, ya. Ya, mari kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun belum menerima tanggapan atas doa kita. Tuhan, aku percaya. Ya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aminkan saja, saudara. Walaupun saat ini, dari mana ya? Usahaku hanya seperti ini. Itulah keterbatasan kita. Allah yang tidak terbatas untuk memberkati kita. Saudara, ada beberapa di sini yang saya catat ciri-ciri iman yang sejati. Selalu taat kepada Tuhan. T-A-A-T. Ya, taat. Masih adakah? Nggak mau lagi aku doa pagi, males gitu kan. Nggak mau lagi baca Alkitab. Saya berdoa nggak Tuhan jawab. Itu namanya tidak taat, saudara. Walaupun sepertinya tidak ada harapan, aku tetap taat kepada Tuhan. Ya, jangan mengurangi, malah kita tingkatkan. Sekarang ada pembacaan 7 pasal. Ya, kemarin ada satu grup, Bu, bikin kami grup 3 pasal, saya bikin. Jadi sekarang saudara, kami nge-hostin 4 grup. Gak apa-apa. Jadi siang malam saya bikin love, bikin 4 grup sekarang yang kami tangani dengan Ibu Winda. Silakan Tuhan, silakan. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Hanya dengan HP ini. Ya, HP. Ya, ayo baca. Ya, yang belum baca semangat ya. Itu doang, kasih semangat pagi sore, saudara. Terus satu saat saya juga ada lemah. Saya bilang nih, apa jadinya kalau saya lemah? Oh, harus semangat, saudara. Waduh, harus semangat. Ya, itulah, jangan kita anggap baca firman itu sepele, saudara. Sering sekali di dalam kita membaca firman Tuhan, di saat kita lemah, tiba-tiba kita baca. Kayak kemarin, ya, ada ibu-ibu yang bawa firman seperti ini. Dari 2 Petrus, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab, ya, 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya renungkan, saudara, sebenarnya ayat ini sering saya dengar, tapi pagi itu menjadi rema. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyerahkan, nih, saya serahkan ini ke Pak Jo. Udah? Saya serahkan? Udah dong? Kalau kita sudah serahkan, berarti siapa yang memegang kendali hidup kita? Tuhan.
Sering kali kita menyerahkan, tapi kita tarik ulur lagi. Jadi saya ditegur Tuhan di situ. Kamu sering menyerahkan, kamu sering berdoa kepadaku, Tuhan, aku berserah. Tapi sebentar lagi, apa tadi ya? Goyah lagi saudara. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kita sudah serahkan? Seharusnya biarkan dia yang bertindak. Tapi dasarnya manusia, sesudah dia udah mau koit, baru berserah. Dari tadi kek. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita sudah menyerahkan pada Tuhan masa depanku, tapi ntar lagi goyang lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya sering-sering baca firman, sering bergaul dengan Tuhan. Itu yang kita, ya, yang suami istri saudara, bangun hubungan terus. Ya, haleluya. Yang kedua, tetap berdoa. Selalu berdoa. Tadi dikatakan, ya, kita bisa cek and recheck hati kita. Apakah kita tetap ada punya iman yang sejati, selalu taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Yang kedua, selalu berdoa. Yang ketiga, selalu beribadah. Ya, selagi masih bisa melangkah, Bapak Ibu, langkahkanlah kakimu ke tempat ibadah. Karena di dalam ibadah itu, apa dikatakan? Mengandung janji. Seberapa di antara kita yang di rumah masih loyo, tapi ketika ibadah, yes, kena strum lagi, saudara. Jadi simpel aja sebenarnya, apakah iman kita masih ada? Saudara tetap taat, selalu berdoa, selalu beribadah, tetap setia. Nah, setia. Pak Sutri saudara, setia sampai mati. Ya kan? Baik dalam suka maupun duka. Itu janji di altar. Saya akan menerima engkau. Tapi seberapa di pasangan suami istri yang baru berapa bulan divorce selesai, tidak setia. Kita dengan Tuhan, Tuhan yang memberikan nafas kepada kita, Tuhan yang memberikan segala sesuatu bagi kita. Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan kasih sehat. Tapi seberapa di antara kita yang setia? Sering kita berzina. Berzina itu bukan hanya selingkuh saudara, selingkuh suami istri. Ketika kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita sudah berzina di hadapan Tuhan. Nafas Tuhan yang berikan. Saudara, kemarin seseorang cerita mengenai asam lambung. Nafas sudah di sini. Saudara, betapa hidup itu berarti ketika nafas itu sudah di sini, saudara. Apa yang terjadi? Selesai, dikit lagi, tapi Tuhan masih kasih kesempatan buat hidup. Makanya kita bersyukur, saudara. Marilah kita semakin setia kepada Tuhan. Kita yang membuat kita terus bersemangat. Jangan harapkan orang semangatkan dirimu. Ingat yang saya ceritakan mengenai kecoa. Kecoa kalau sudah terbalik dia mutar-mutar terus. Dia mencari tembok. Bagaimana supaya dia bisa begini? Lihat kecoa saudara. Masa kita sama dengan kecoa? Tunggu datang gembalanya. Ayolah. Ya. Saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ya. Menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Engkaulah Tuhan berdaulat atas hidupku, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini. Kadang kita mau mengatur hidup kita, padahal hidup kita ini ada dalam rencana Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Mari tetap kita sadar bahwa iman kita akan diuji, saudara. Yusuf sudah memberikan keteladanan yang luar biasa sampai akhirnya dia menuju orang kedua di Mesir. Jangan lihat orang keduanya di Mesirnya, saudara, tapi bagaimana sesatnya hatinya ketika dia dimasukkan ke sumur, ketika dia dijual. Mungkin dia gini, please abang-abangku, jangan gitu, mungkin gitu. Tapi kita kan nggak lihat ya. Please, kenapa aku? Salahku di mana, abangku gimana? Ayo masukin. Hati mereka gimana? Saudara, bagaimana sedara dilempar ke dalam sumur, saudara. Walaupun Ruben ingin melindungi dia, saudara. Ketika Ruben mencari, nggak ada lagi adiknya di sumur, dia teriak, "Mana adikku?" Rupanya udah dijual sama orang Ismail, saudara. Bayangkan betapa sesatnya hatinya. Ada nggak yang jual saudaranya di sini? Nggak ada toh?
Nggak ada kan jual saudaranya. Betapa sesatnya hati Yusuf saat itu ketika mereka mau menjual. Bang, jangan bang, jangan. Kenapa aku bang? Salahku apa? Gitu kan. Diam kau. Kau terlalu disayangi bapak, kau dikasih jubah, kami enggak. Makanya dari sini juga belajar. Jangan membanding-bandingkan anak. Yang satu kasih jubah, yang satu tidak. Hati-hati saudara. Kita bisa belajar dari sini. Kalau kita dua tetap, walaupun mungkin agak sulit gitu kan, tetap sama saudara. Tetap rangkul saudara. Ya, walaupun itu mungkin tidak segampang teori, tetap sama. Oh, kau pintar tuh, lihat abangmu itu. Lihat adikmu itu. Mulai iri saudara. Ya. Ada alasan alasan Yakub sebenarnya memberikan jubah itu karena dia lahir di masa tua sama Benyamin. Itu alasan dia sebenarnya. Dan mamanya mereka itu cepat meninggal dari Rahel. Itu, tapi sebenarnya nggak ada alasan. Jadi sempat kita membandingkan, lihat adikmu itu gak kayak kau bang. Hati-hati saudara, iblis sudah mengintip. Ya, saya mengalami itu saudara. Karena anak pertama itu, saya memang tidak tahu dulu mendidik anak-anak pertama. Namanya pertama, tapi coba ya, karena abang gitu, adik begini. Kadang kita tidak sadari saudara. Belum terlambat bagi ibu-ibu yang masih punya anak kecil saudara. Kita belajar sekarang untuk tetap seimbang. Kakak dikasih, aku enggak. Tuh dibeli sepatu, aku enggak dibelikan. Sepatuku udah bolong, sama-sama bolong kok dia dibelikan. Saudara, intinya ada di omongan saudara sebenarnya. Sabar ya nak, nanti. Makanya kita lihat di sini saudara. Tadi iman yang sejati itu saudara. Ya dikatakan, terus menjaga dan membina hubungan dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Saudara, ketika kau galau, jangan stop baca Alkitab, nggak ikut lagi grup. Yang nggak ikut grup bukan berarti nggak baca Alkitab ya. Ingat, mungkin karena kesibukan, oke, baca sendiri, nggak ada masalah. Tapi kalau agak malas-malas baca Alkitab, sudah di grup supaya lihat temannya. Sekarang ada grup baru 7 orang, semangat tuh ibu-ibu itu. Mudah-mudahan sampai selesai. Sampai selesai ya kan. Grup Mak Rempong sekarang buat grup. Haleluya. Iya kan, luar biasa sekarang Mak Rempong 3 pasal sehari. Jadi saya baca gitu. Kasih semangat aja saudara. Iya, itu namanya saya tidak bisa memberikan uang, saya harta rohani saudara. Baca. Wah, Mama Dewi lapor dia sampai 2 kali. Besti, kenapa lapor 2 kali? Laporan yang pertama belum ada namaku, Besti. Suatu saat dia lapor jam 00.16. Belum lapornya 12:30. Oh begitu ibu, ya kan, besoknya. Saudara, enak saudara. Ya, kalau ada bapak-bapak memiliki grup, nggak apa-apa, saya hostnya nggak apa-apa. Tapi siap-siap. Ya, ada Pak Rempongnya juga berarti ya. Kalau ada Mak Rempong, Pak Rempongnya buat. Saya siap, walaupun 4 grup, nggak apa-apa, bikin grup lagi. Saya semangat saudara, karena saya lihat, jemaat GGP yang luar biasa. Tapi yang bikin saya, dari luar banyak yang ikut. Grup 2 pasal, banyakan dari luar yang eksis saudara. 3 pasal, ada lagi 3 pasal, tapi bukan Mak Rempong, ada. Mereka sudah di udah mau hari ke 100 kayaknya. Yang 7 pasal, wah lebih seru saudara. Lebih seru, ya. Udah jam 10 belum baca, mengejar. Ngantuk-ngantuk sampai ada yang bilang handphone itu kerantuk. Baca lagi, aduh tinggal berapa menit lagi nih, terantuk lagi, baca lagi. Karena mau komitmen, Tuhan lihat hatimu. Saudara, jangan dikatakan di sini, itulah iman yang sejati itu. Tersinggung omongan suaminya. Kecuali baca Alkitab lo, suruh bikin kopi nggak mau lo. Mulai ya udah, gue usah baca Alkitab. Misalnya kalau ketawa dia itu. Saudara jangan, ya lanjut terus, ya itu namanya iman sejati. Oh ya, iya ya, nggak peduli, pokoknya iman saya kepada Tuhan. Walaupun menghalangi saya, ya baca Alkitab, saya tetap baca Alkitab. Saudara, tetap beribadah. Saya tahu pagi-pagi banyak yang perang teluk di sini. Ya, ayo bangun. Dikit lagi masih ditarik mata. Udah kalau kita nggak usah gereja, ya nggak usah. Ya, apalagi
lagi untuk mak-mak rempong, saya mengerti. Saya pernah di posisi itu, Bapak Ibu. Ya, saya pernah di posisi itu, punya anak kecil. Saya pernah sekali tidak gereja gara-gara apa? Ada orang nitip anak di rumah, dengerin ya. Pup, saudara. Saya bilang, Pak, Mama lah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu saya marah, menyesal seharian itu, saudara. Enggak ada yang karuan. Gara-gara udah mau berangkat, udah cantik, bayangkan udah rapi, tiba-tiba pupus, bau, terlambat semua, udah semua runyam, saudara. Di situ kita diuji, ya. Itu untuk anak-anak masih kecil. Saya nggak gereja sekali gara-gara itu. Saya ingat persis itu. Pak, tolong Pak, ya udah Mama aja. Udah rapi, udah pakai lipstick, udah pakai hand body kan, tiba-tiba harus cebok. Waduh, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan. Di situ terlihat iman yang sejati. Yang terakhir, saudara, menerima keterbatasan sebagai manusia. Kita sadar, saudara, kita sadar bahwa kita terbatas, maka harus ada Tuhan yang luar biasa, untuk Allah yang tidak terbatas, untuk membuat kita terus maju bersama dengan Tuhan. Makanya pada pagi hari ini, Bapak Ibu, pegang ini. Yang pertama tadi saya bacakan, selalu taat kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu beribadah, tetap setia apapun keadaannya, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan, terus menjaga dan membina hubungan dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang terakhir, menerima keterbatasan sebagai manusia. Disitulah kita sadar bahwa kita butuh Tuhan yang tidak terbatas itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, pelihara terus iman kita. Mari kita naikkan satu pujian, cinta sejati. Saat ku renungkan, ketika kita menerima cinta sejati yang daripada Tuhan, apa sambutan kita, saudara? Dari kita ada iman yang sejati, karena Tuhan sudah memberikan cinta yang luar biasa dalam hidup kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, supaya semua orang yang tadinya binasa beroleh hidup yang kekal. Saat ku renungkan, ya, kita nyanyikan pujian ini, saudara, supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, cinta sejati yang tidak pernah luntur, cinta daripada Tuhan kepada anaknya, saudara. Haleluya. Haleluya. Biar melalui pujian ini, saudara, kalau ada di layar boleh ditayangkan. Haleluya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanku. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui tentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya. Mari renungkan kata demi kata dari pujian ini, saudara. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanku. Semakin berat beban hidupku, haleluya. Semakin ku
pagi hari ini, supaya iman kami tetap kami pertahankan terus sampai Tuhan memanggil kami. Karena itu yang kami bawa, kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau datang, adakah iman Engkau temui? Bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, tapi iman kami yang tetap sejati, tetap setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus memelihara iman kami kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah badai kehidupan, persoalan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, disitulah iman kami dibuktikan ya Tuhan Yesus. Sebagaimana Yusuf tetap bertahan. Kau punya rencana yang luar biasa bagi Yusuf Tuhan. Bagaimana dia menuju menjadi orang kedua di Mesir, dan Engkau sedang mempersiapkan jemaat GGP Philadelphia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Sekalipun sepertinya kami tidak kelihatan, kecil, kekuatan kami tidak seberapa, tapi Philadelphia, biarlah kami menjadi jemaat yang teguh, yang setia, yang taat kepada-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam pergumulan kami ke depan Tuhan, apapun itu Tuhan, baik gedung gereja yang sedang kami doakan, sedang kami pergumulkan Tuhan, kami percaya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami responi cinta sejati-Mu dengan iman kami yang sejati kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin.